Terima kasih Pak Bayu. Iya, Nama saya Rokin dari Jambi. Saya mau bertanya, yang pertama masih seputaran eh, ZPT Pak. baik. Tadi siang saya mendengar bahwa setelah 1.000 hari itu fermentasi itu akan Berhenti. ampas, menghasilkan ampas Betul. Pak. Dan itu nanti bisa dijadikan Katalis. bahan katalis. Dan itu teknisnya seperti apa untuk jadi katalis? Karena ampas, sementara yang saya lihat tadi adalah katalis cair gitu. Teknis pembuatan katalisnya. Kemudian yang kedua, untuk bahan juga ZPT terkait daun-daunan tadi yang juga lebih bagus, lebih banyak lebih bagus itemnya. Yang saya lihat di daerah saya itu Pak, sangat banyak itu Pak cipuluan. Apakah itu juga termasuk bisa? Baik. Cipuluan itu sangat mudah tumbuh di sana. Saya cabut, saya babat, tumbuh lagi gitu. Ada cipuluan, ada meniran, juga ada krokot yang sering tumbuh itu. Iya. Kemudian ada kalau di sini junggul, di sana sintrong namanya Pak. Iya, baik. Junggul itu sangat mudah tumbuh, sama kentangan Pak. Kentangan. Kentangan namanya ya. Itu pertanyaan kedua Pak, terkait yang bahan apa item-item dedaunan tadi. Terus juga ada rumput yang sangat susah itu dibunuh. Apakah itu juga ada manfaatnya? Kalau Baik. kami nyebutnya di sana itu adalah lulangan. Kalau ada yang tahu lulangan, Iya, betul. ya sangat sangat susah dicabut ya. Kemudian juga rondap saja lo nggak mati Pak. Iya. Sangat mudah sangat susah dibunuh. Apakah itu juga ada manfaatnya? Kemudian yang keempat pertanyaan saya adalah mekanisme supaya kandang ternak itu tidak bau itu Pak, yang saya juga belum begitu paham. Oke. Teknis supaya kandang itu tidak bau, karena saya sangat ingin pertama juga merawat ayam, kedua merawat kambing dan juga sapi, tapi juga tidak ada dampak negatif kepada lingkungan gitu terkait bau terutama. Baik. Terakhir Pak, saya siang tadi juga mendengar dari Bapak bahwa tanaman kelor bisa mengobati kanker, kemudian daun katu bisa mengobati paru-paru. Ada satu yang saya lupa tadi, wasir Pak. Saya tulis sudah wasir, tapi apa dedaunannya? Terima kasih. Bunga sepatu. Oh, bunga sepatu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katalis itu begini, Pak. Setelah sudah jadi tanah, itu seperti pohon humusnya pohon bambu, betul kan? Itu sudah jadi tanah. Setelah kita jadikan tanah, kita hidupkan kembali. Kalau menghidupkan katalis, berarti kita butuhkan makanan untuk katalis. Kalau punya uang banyak, kasih makan kentang. Ya sudah, kentang digiling, dicampur dengan katalis yang ada. Kalau uangnya banyak. Kalau nomor 2, butuh tenaga, butuh energi, kasih wortel. Wortel digiling halus, dicampur dengan katalis. Terus seandainya kalau untuk buat ZPT dan sebagainya, yang butuh pertumbuhan, kasih kubis. Terus seandainya butuh KCl, berarti kasih buah-buah yang mengandung K. Paling bagus adalah pisang kepok. Jangan Pak, pisang kepok. Nah, harus butuh manis juga. Kalau Bapak Ibu tahu bahannya kayak gitu, kalau Bapak Ibu tadi ditawari Pak Bambang harga 20.000, betul kan? Mahal atau murah? Karena itu saya bilang, kalau Bapak Ibu sudah tahu betul cara buatnya, tidak akan buat. Saya kasih contoh, hari ini wortel. Wortel 2 kilo Pak, keluar airnya 1 liter. Yang ampasnya wortelnya, kalau seandainya ada yang K5 itu bahannya wortel asli. K5. 1 liternya saja, itu butuh wortel 2 kilo Pak. 14.000 wortelnya saja hari ini. Harga 7.000. Kemarin 10.000, 8.000 terus turun 7.000. Karena itu, kalau dijual 20.000 saya katakan itu murah. Kubis hari ini harga berapa? 5.000 atau 6.000. Nah, bisa buat semuanya.
kalau tanam wortel sendiri. Jadi bagi saya, kalau saya tanam wortel untuk apa? Untuk membuat katalis. Daunnya untuk apa? Pakan kambing. Nah, itu alasannya. Jadi kalau saya katakan kenapa kalau banyak orang tanya, loh Pak, buat katalis gimana? Bisa buatnya. Setelah 3 tahun setelah punya bibitnya, menghidupkannya ini butuh mahal. Yang pembenatannya itu dari kentang, Pak. Kentang hari ini 25.000, Pak. Jadi itu buat 1 liter butuh 1 kilo. Bangkrut atau tidak kira-kira? Yang paling susah nunggu jadi air lagi. Karena itu Bapak Ibu, sebenarnya yang kita lakukan itu sosial. Saya cuma pengen ngerahkan aja. Karena itu nanti pabrik katalis bukan hanya di Jawa, kita akan buat di sentral-sentral sayur. Supaya apa? Bisa lebih murah. Nah, ini kan saya bukakan biar ini untuk katalis, biar puas. Kenapa saya di awal katakan, kalau sudah tahu betul, tidak akan buat, saya jamin. Sudah bahannya susah, buatnya lama, mahal. Bapak kan terima harga eceran. Kalau harga pabrik kan beda. Karena itu tidak akan bisa buat, Pak. Tidak akan mau. Kecuali Bapak tanam sendiri semua tanamannya. Kenapa saya tanam kubis hektaran? Kenapa saya tanam wortel hektaran? Untuk memenuhi kebutuhan katalis. Beda komposisi, Bu. Beda komposisi. Kalau K1 untuk mengurai nitrogen, berarti di situ adalah bahan-bahan katalis yang mengandung auksin, yang mengandung nitrogen, yang mengandung rhizobium. Supaya apa? Dia bisa menciptakan nitrogen. Nanti Bapak akan hafal, Bapak Ibu akan hafal sendiri. Jalani saja. Pasti pinter sendiri. Dan kalau sudah pinter, saya jamin 100% Pak Bu. Tidak akan buat. Pak, katalis harganya murah, cuma 20.000. Obat saya yang mahal-mahal. Semua pasien saya ajari cara buatnya. Loh bukan Pak, setelah sembuh, mereka beli obatnya. Kenapa kok begitu? Lebih murah beli Pak ternyata daripada buat. Saya kasih contoh. Saya punya produk, kalau Bapak Ibu tahu Booster Fit ya. Kalau untuk manusia, itu harganya 1 botol itu 75.000. Berarti 1 liter itu berarti 75 kali 4. Berapa? 300.000. Booster Fit dijual Pak Bambang berapa? 50.000 per liter. Padahal itu aslinya 300.000. Bukan tekor Pak. Yang Booster Fit itu kan ampasnya dari yang 300.000 tadi. Bonusnya Pak. Paham maksud saya di sini? Nah, Booster Fit itu cara buatnya adalah dari salam manis, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Pon-pon, 5 bahan tadi. Murah atau kalau ketika saya ngomong kayu manis, kunir putih, jahe merah, pinang muda, mahal atau murah bahannya? Kelihatannya murah. Gimana? Belinya ke pasar, Pak. Coba beli 5 kilo gitu ya. Diminum beberapa hari yang lain sudah busuk, betul atau tidak? Akhirnya beli lagi. Transportnya tidak pernah dihitung. Padahal kalau beli 75.000 untuk 1 bulan. Kalau 1 bulan 75.000 berarti sehari berapa? 2.500, 2.000, anggap aja 3.000 deh. Lah, kalau buat sendiri biayanya sekali minum berapa? 5.000. Nah, tapi saya tidak boleh menutupi Bapak Ibu. Semua tetap saya ajarkan.
Goal saya karena apa? Saya tidak kepingin pasien-pasien beli obat ke saya. Kalau Bapak Ibu punya pabrik obat, berani tidak promosi seperti saya? Jangan beli obat ke saya gitu. Berani tidak promosi seperti itu? Berani ya? Harus begitu Pak ya. Kenapa saya promosinya jangan beli obat ke saya? Karena saya tidak bisa menyembuhkan. Yang kedua, karena obat saya juga tidak bisa menyembuhkan. Obat saya cuma berfungsi 2% saja kok. Katalis itu fungsinya cuma 2% saja. Tapi 2% ini penting. Bapak Ibu kalau bisa tidak bangun rumah sendiri. Bisa Pak. Temboknya penceng gitu kan. Atapnya salah-salah. Bisa enggak betulkan genteng yang bocor gitu bisa kan? Bisa sandal nerik di atas genteng kan gitu kan? Nah, tetapi kalau yang kerja tukang lebih bagus atau tidak? 2% ini hanya tukangnya saja. Obatnya itu apa? Makanannya. Rumah ini Bapak Ibu dibangun dari pasir, bata, batu, semen, cat, besi, seng. Kalau bukan tukang yang menempatkannya, pasti kacau balau. Betul atau tidak? Nah, obat saya cuma kerjanya seperti ini. Katalis juga kerjanya cuma ini, 2%. Jadi kalau ada orang tanya, tanpa katalis bisa? Bisa, cuma katalis cuma 2% manfaatnya. Tapi menceng ya Pak ya? Ya, bukan menceng. Kurang pas gitu aja. Nah, jangan salah Pak, jangan salah. Begini loh. Ketika saya ngajari pasien-pasien saya dengan membuat produk sendiri, minuman herbal sendiri, semua rata-rata komentarnya ke saya, sembuh. Harusnya ketika sudah sembuh perlu beli obat atau tidak? Tidak perlu. Survei membuktikan. Semua beli. Kenapa kok beli? Takut kalau sakit lagi. Kenapa kok pencegahan itu mereka takutkan? Kalau mereka sakit lagi, ngobatinya butuh lama lagi. Dan ngerebus itu enggak enak. Paham maksud saya di sini? Akhirnya banyak orang pinggal tetes. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau katalis bukan karena saya nutupi. Kalau ilmunya belum sampai percuma. Tapi kalau sudah sampai enggak akan buat loh. Kan aneh kan? Karena mereka tanyanya kan gini, kalau mereka belum ngerti tanya. Kalau mereka sudah ngeh, mereka tidak akan buat. Nah, paham maksud saya di sini? Itu tadi bahan-bahannya. Ayo mari bertanya lagi. Sudah semua dulu? Yang tadi Pak, Oke, sebentar. Gimana? tulangan tadi Oke, tulangan. Gini Pak. Tulangan itu adalah rumput yang luar biasa. Dicabut susah, akarnya kuat. Berarti dia sakti atau tidak? ya sakti Pak. Nah, karena dia sakti, tolong dicangkul. Dicangkul. Diolah jadikan ZPT. Oh baik. Berarti Bapak akan punya ZPT yang sakti. Sip. Ya, itu Pak. Kalau bisa begini Pak, caranya kerjanya begini. Cari materi itu bahan-bahan tadi semakin banyak semakin baik. Itu kuncinya. Saya tidak pernah menyebutkan resep di sini. Saya tidak pernah menyebutkan nama di sini. Semuanya cari sebanyak-banyaknya jenisnya. Semakin rumput itu dibunuh tidak bisa. Semakin dicabut aja susah. Tulangan itu kan kemarau pun tetap hijau, kuning sedikit hijau lagi. Dia berarti semakin sakti. Kenapa sih kok semakin sakti? Ini saya kemarin dikomentari banyak orang Pak. Rumput itu tumbuhnya kan hebat. Tidak pernah dipupuk itu subur. Tanaman yang dipupuk tidak subur, kok rumput yang tidak dipupuk subur. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Berarti dia punya zat untuk menghidupkan dirinya sendiri. Nah, supaya tanaman kita ikut seperti rumput tadi, gampang. Ambil tanamannya, diproses seperti ZPT tadi, disemprotkan ke tanaman kita, maka tanaman kita hidupnya seperti rumput tadi. Loh, gampang kan? Sepele kan Pak? Nah, itulah indahnya pertanian.